Hai guys, back again with me, Farazar. Kali ini aku bakal bahas salah satu American actress yang terkenal pada masa 1990-an sampai 2000-an. Buat kalian yang suka nonton film romcom tahun 2000-an, kemungkinan besar pernah lihat orang ini. Yep, namanya adalah Amanda Bynes. Emang kenapa sama Amanda Bynes? Jadi pada tahun 2024 publik itu pernah rame ngebahas tentang kondisinya yang memilukan. Ini Amanda tahun 2007 dan ini kondisinya tahun 2024. Beda kan? Itulah yang bikin orang-orang tanya-tanya dan mengkhawatirkan tentang kondisinya pada saat itu. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita bahas dulu siapa itu Amanda Bynes. Amanda adalah aktris asal Hollywood atau Amerika yang lahir pada tanggal 3 April 1986. Dia pertama kali terkenal melalui acara All That, yaitu sketsa komedi anak-anak yang tayang di Nickelodeon. Acara ini berjalan selama lebih dari 20 tahun, yaitu dari tahun 1994 sampai tahun 2020 dengan total 11 season. Season 1 sampai season 10 itu dari tahun 1994 sampai 2005. Lalu pada tahun 2019 muncul season baru dengan total 35 episode yang berakhir pada tanggal 17 Desember 2020. Amanda ikut berperan pada semua seasonnya. Dia juga main pada sitkom What I Like About You dan bahkan dia punya comedy skits dengan judul The Amanda Show. Banyak juga ya acaranya dia. Pada tahun 2000-an, Amanda banyak memainkan film komedi romantis, yaitu ada She's the Man, Easy A, Love Wreck, What a Girl Want, dan Sydney White. Amanda Bynes telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk memenangkan nominasi aktris film favorit dan aktris televisi favorit di tahun 2003 dan 2004. Ia juga memenangkan Critics' Choice Movie Award atau penghargaan pilihan kritikus karena perannya di Hairspray pada tahun 2007. Amanda emang sangat kreatif. Dia diapresiasi karena desain ilustrasi fashionnya yang oke. Dan juga dia merupakan pemain violin dan piano. Such an incredible talented actress. Jadi intinya dia adalah aktris berbakat yang terkenal karena memainkan banyak peran komedi, musikal, dan romantis. Pada tahun 2007, saat umurnya 21 tahun, Amanda berkolaborasi dengan Steve Barry dan membangun brand fashion dengan harga terjangkau yang bernama Dear. Sayangnya setahun kemudian Steve and Barry bangkrut. Di tahun 2008, Amanda Bynes itu dirumorkan berpacaran dengan Seth MacFarlane yang umurnya 34 tahun. Bayangin, beda 12 tahun. Hubungannya jadi kontroversial. Lalu Amanda itu pernah bilang kalau dia mengakui menyalahgunakan obat Adderall buat dikonsumsi sehari-hari. Adderall adalah merek dagang obat-obatan yang termasuk pada golongan psikotropika. Biasanya dikonsumsi oleh pasien narkolepsi dan ADHD. Pertamanya emang alasannya adalah diminum untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tapi lama-kelamaan itu makin kacau dan akhirnya tetap dikonsumsi sehari-hari. Dia baru sadar kalau Adderall ini membawa dampak negatif bagi dirinya baru saat dia memainkan perannya di Hall Pass. Ia mengaku karena kebanyakan minum Adderall, dia jadi kurang fokus dalam hal apapun itu. Bahkan dia susah mengingat dialognya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan filmnya itu. Kemudian perannya digantikan oleh Alexandra Daddario. Di tahun 2010,
ia memutuskan untuk hiatus dari karirnya dan menulis di Twitter dengan hashtag #retire. Pada April 2012, Amanda Bynes ditangkap atas tuduhan drive under influence atau mengemudi dalam keadaan mabuk di Hollywood Barat, Los Angeles. Dia mencoba kabur dari polisi dan malah menabrak mobil pengendara lain. Habis nabrak, mencoba kabur dari TKP. Pada Mei 2012, ia ditangkap lagi oleh polisi karena menabrak mobil pengendara lain lagi. Pada tanggal 5 Juni 2012, Amanda Bynes didakwa atas tindakan drive under influence-nya pada bulan April lalu. Dia malah nge-tweet di Twitter kayak gini. Pada 4 Agustus, dia diberitakan telah menabrak bagian belakang mobil seseorang dan menghabiskan hingga $800 atau sekitar 13 juta rupiah. Di bulan September, dia banyak kena kasus. Yang pertama, kasus tabrak lari yang menyebabkan surat izin mengemudinya disita oleh polisi. Yang kedua, ditangkap karena menyetir tanpa menyalakan lampu depan. Yang ketiga, mobil BMW-nya disita karena ketahuan menyetir tanpa surat pengemudi. Yang akhirnya pada tanggal 21 September, ia didakwa atas tindakannya menyetir tanpa surat izin mengemudi. Pada Mei 2013, Amanda Bynes dilaporkan atas tuduhan di lobi apartemennya dan diduga menggunakan ganja. Atas laporan tersebut, polisi bergegas menuju apartemennya di kota New York. Waktu polisi mau nangkep Amanda di lobi, ternyata ia udah balik ke kamarnya. Kata orang yang ngelaporin Amanda, mereka bilang kalau Amanda dandan kayak orang gila, kayak gini. Mereka juga bilang banyak asap-asap keluar dari ruangan Amanda. Setelah berhasil masuk ke kamar Amanda, polisi menduga dia telah melemparkan bom keluar jendela kamarnya. Amanda menyangkal bahwa yang dilempar itu cuma vas, bukan bom. Buat yang nggak tahu, bom adalah alat untuk menghisap ganja atau menghisap rokok berbahan tembakau. Atas dakwaan tersebut, Amanda dibebaskan oleh hakim asalkan ia mengikuti konseling dan juga menghindari masalah. Tapi dia makin bermasalah. Bahkan di Los Angeles, dia pernah secara acak nyiramin bensin ke rumah-rumah warga. Suatu hari, dia nggak sengaja numpahin bensin ke anjingnya dia. Dia butuh tempat buat bersihin anjingnya kan. Nah, dia itu ke supermarket. Di supermarket itu dia diusir karena masuk tanpa izin. Selain kasus-kasus kriminal tersebut, dia juga pernah cekcok dengan beberapa selebriti terkenal lainnya. Inilah tweet Amanda yang menyenggol nama-nama selebriti. Itulah ringkasan kasus-kasus yang menyebabkan image Amanda di hadapan publik semakin hancur. Awal mula publik mulai ramai ngebicarain Amanda adalah pada tahun 2024. Setelah Amanda putus dari mantan tunangannya, ada seorang fans yang ketemu dia dan mengupload videonya di TikTok lalu menjadi viral. Ada lebih dari 15 juta viewers. Banyak orang yang ikut sedih melihat kondisinya yang berubah drastis. Orang-orang yang tidak mengikuti berita Amanda pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kepo dan mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Amanda Bynes. Amanda mengaku telah melakukan beberapa operasi plastik. Salah satunya adalah blepharoplasty. Blepharoplasty adalah operasi untuk mengangkat lipatan kulit di sudut mata. Amanda itu bukan putus dari Seth MacFarlane, tapi dari Paul Michael. Sedikit flashback, pada tahun 2014, beberapa saat setelah banyak sekali kasus yang menimpa dirinya, Amanda itu sempat berusaha untuk memulihkan kondisinya dengan cara rehabilitasi. Dan juga ia mendaftar di sekolah fashion di Los Angeles. Tapi 5 bulan setelahnya ia malah dikeluarkan karena berulah. Ia memicu keributan dan mabuk-mabukan. 4 bulan setelah dikeluarkan dari sekolahnya, ia nge-tweet aneh banget. Ia bilang kalau dirinya ditanam microchip sama ayahnya sendiri.
Setahun kemudian, di tahun 2015, Amanda nyoba kuliah lagi di sekolah fashion. Kali ini dia bener-bener berusaha nggak bikin onar. Dan akhirnya dia berhasil untuk lulus dari sekolah tersebut. Kemudian ia bertunangan dengan Paul Michael yang pada saat itu baru berpacaran selama 8 minggu. Mereka ketemu di tempat rehabilitasi. Walaupun hanya pacaran selama 8 minggu, mereka memang saling support satu sama lain. Tapi sayangnya hubungan mereka berakhir setelah 3 tahun bertunangan. Kesimpulannya adalah kondisi wajah Amanda berubah karena menjalani beberapa operasi plastik. Sedangkan kondisi mentalnya menjadi buruk karena mengonsumsi obat yang dapat merusak tubuhnya. Ditambah lagi dia sering mendapat hujatan dari netizen di internet. Jujur sebenarnya kasihan. Kayak emang dia itu kerjanya jadi aktris kan dari kecil. Bahkan sebelum remaja, jadi emang masa mudanya itu kepotong buat kerja. Tapi ya gimana lagi, dia udah mengonsumsi sesuatu yang emang bisa ngerusak syaraf kalau misal diminum sembarangan. That's why choose your action wisely. Jangan sampai kalian ngambil keputusan yang bisa merusak diri kalian sendiri. Jadi segini aja video kali ini. Dah.